Melihat slide saya. Lihat, Bu. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, sambil menunggu yang lain juga, kurang lebih masih 50%-nya ya dari total partisipan yang seharusnya ada di sini. Saya mulai terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan pagi hari ini, saya akan meneruskan materi saya di hari apa kemarin ya, 2 hari yang lalu ya, kalau tidak salah. Masih mengenai saluran terbuka ya, jenis aliran kemarin kita sudah bahas, kemudian persamaan Jasi-Manning juga sudah, kemudian pada hari ini kita akan masuk ke saluran ekonomisnya. Oke, kita langsung ke slide-nya. Konstanta Manning equivalent sudah. Nah, ini bentuk saluran yang ekonomis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan saluran yang ekonomis itu? Jadi saluran yang ekonomis itu adalah saluran yang memiliki debit maksimum. Ya, potongan melintang saluran yang paling ekonomis adalah saluran yang dapat melewatkan debit maksimum. Ya, jadi ekonomis itu identik dengan saluran yang bisa melewatkan debit maksimum. Nah, untuk luas penampang basah, kekasaran, dan kemiringan dasar yang tetap atau tertentu atau yang sudah didesain. Jadi, bagaimana caranya kita memiliki saluran yang memiliki debit maksimum. Nah, berdasarkan persamaan kontinuitas, kemarin kita mempelajari prinsip dari saluran terbuka, persamaannya adalah salah satunya persamaan kontinuitas, yaitu Q sama dengan V dikalikan A, atau A dikalikan V, ya, dimana tampak jelas bahwa untuk luas penampang melintang tetap, ya, luas penampang melintang tetap, debit maksimum dicapai jika kecepatan aliran maksimum. Kemarin ya, Q sama dengan V dikalikan A. Nah, yang kita inginkan di dalam saluran ekonomis itu adalah Q-nya yang besar atau tinggi. Nah, otomatis jika A-nya tetap, maka jika ingin memperoleh debit yang tinggi, maka kita harus memiliki kecepatan yang tinggi. Itu poin yang pertama dari saluran yang ekonomis. Kemudian berdasarkan rumus Manning maupun Jasi untuk mengidentifikasi atau menghitung nilai V, dapat dilihat bahwa untuk kemiringan dasar dan kekasaran tetap, ya, jadi kemiringan dasar SO dan kekasaran tetap N, kemudian kecepatan maksimum dicapai jika jari-jari hidrolik atau R-nya maksimum. Kita tahu bahwa persamaan Jasi kemarin V sama dengan 1/N ya dikalikan dengan R pangkat 2/3 ya, pangkat 2/3 dikalikan SO pangkat setengah. Nah, dari persamaan yang pertama ini ya, untuk debit yang maksimum, maka kecepatannya harus maksimum. Nah, berarti di sini kecepatannya harus maksimum. Nah, bagaimana untuk membuat agar kecepatan di dalam saluran itu maksimum? Jika kemiringan dasar salurannya tetap dan kekasaran yang digunakan juga tetap atau yang sudah ditentukan. Maka jika N-nya tetap, S0-nya tetap, jika ingin V-nya besar, maka nilai R-nya pun harus
besar karena berbanding lurus. Nilai R-nya besar. Nah, selanjutnya untuk luas penampang tetap, ya jari-jari hidrolik maksimum jika keliling basah P minimum. Jadi R ya, R ini kan sama dengan A dibagi dengan P. Nah, A dibagi dengan P. Sini ya. A dibagi dengan P. Nah, A-nya ini adalah tetap, gitu ya. Sedangkan A-nya tetap, sedangkan jika kita ingin mencari nilai R yang maksimum atau R yang tinggi, maka P-nya harus minimum. Ini saya bawa ke sana. Jadi P-nya harus yang minimum. Nah, itu adalah inti dari saluran yang ekonomis. Jadi saluran ekonomis itu adalah saluran yang bisa mengalirkan debit yang maksimum, ya. Nah, untuk membuat saluran itu mengalirkan debit yang maksimum, maka kita harus membuat kecepatannya juga maksimum. Untuk membuat kecepatannya maksimum, kita harus membuat R-nya atau jari-jari hidrolik dari saluran itu juga maksimum. Nah, agar R-nya maksimum, maka kita harus membuat P atau keliling basahnya menjadi minimum. Gitu. Jadi kriteria dari saluran ekonomis adalah Q-nya besar, V-nya besar, kemudian R-nya besar, P-nya kecil. Gitu. Jadi kondisi seperti ini yang telah kita pahami tersebut memberi jalan untuk menentukan dimensi penampang melintang saluran yang ekonomis untuk berbagai macam bentuk. Kita kemarin kenal bahwa ada beberapa bentuk geometri dari saluran terbuka ya, ada persegi, ada trapesium, kemudian ada segitiga dan ada setengah lingkaran. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya minta tolong untuk Maharani dan siapa tadi ya? Maharani dan Anissa Agus Minarni untuk mengingatkan teman-temannya agar bisa absen ya, mengisi absen di MOLS pada pukul 9.15 sampai dengan pukul 10. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Oke, nah yang pertama adalah bagaimana jika kita memiliki desain dari saluran terbuka itu berbentuk persegi. Nah, kita ingin membuat saluran tersebut menjadi saluran yang ekonomis. Nah, bagaimana caranya? Kita harus identifikasi dulu kemarin persamaan yang sudah kita bahas ya, bahwa luasan dan keliling basah itu akan tergantung dari geometrinya. Nah, untuk bentuk yang persegi seperti ini, untuk mencari A-nya adalah B dikalikan H, kemudian untuk P-nya adalah berarti B ditambah dengan 2H. Nah, kemudian dua persamaan ini disubstitusikan. Ya, ini nanti ini menjadi B dibagi dengan A dibagi B sama dengan A dibagi dengan H, kemudian P sama dengan B plus 2H. Nah, ini disubstitusikan dengan ini, ini disubstitusikan dengan ini, maka dari itu diperoleh nilai P itu bisa dihitung dari A dibagi H ditambah 2H. Nah, ini kita turunkan sehingga diperolehlah bahwa A itu untuk kondisi kondisi ekonomis, A itu akan sama dengan 2H kuadrat, di mana A itu juga sama dengan B dikalikan H di awal tadi ya. Maka dari itu dua persamaan ini disubstitusikan ya, sehingga menjadi B sama dengan 2H atau H sama dengan B dibagi dengan 2. Nah, ini itu merupakan kriteria persamaan yang bisa digunakan untuk menghitung saluran yang ekonomis gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin mendesain saluran persegi, tentunya kita ingin mendesain saluran yang optimum ya, saluran yang ekonomis atau nama lainnya adalah saluran yang optimum.
Nah, saluran yang optimum, bagaimana caranya kita mendesainnya? Berarti kita bisa menggunakan kriteria seperti kriteria sebagaimana yang terlihat. Jadi B sama dengan 2H atau panjang lebar saluran itu sama dengan 2 kali ketinggian air. Itu adalah kriteria untuk merencanakan saluran terbuka yang berbentuk persegi yang ekonomis. Nah, kemudian ini kriteria pertama, kemudian kriteria yang kedua itu diperoleh R sama dengan H per 2, ya, R sama dengan H per 2. Jadi kriteria perencanaan di dalam saluran persegi yang ekonomis di sini ada 2. Yang pertama adalah B sama dengan 2H, ya, lebar saluran itu sama dengan 2 kali ketinggian air, dan yang kedua adalah jari-jari hidrolik itu sama dengan ketinggian air dibagi dengan 2. Nah, ini diperoleh dari turunan persamaan R sama dengan A per P sama dengan A tadi B dikalikan H, P ada P sendiri adalah B plus 2H, kemudian disubstitusi, ya, antara di sini B antara dua persamaan ini disubstitusi sehingga diperoleh persamaan ini. Jadi kriterianya untuk saluran persegi yang ekonomis di sini adalah B sama dengan 2H dan R sama dengan H per 2. Untuk menampang melintang persegi yang paling ekonomis adalah jika kedalaman air setengah dari lebar dasar saluran atau dibalik, ya, tadi lebar saluran sama dengan 2 kali ketinggian air atau jari-jari hidroliknya setengah dari kedalaman air. Nah, bagaimana jika berbentuk trapesium? Sama, ya, persamaan yang digunakan untuk mencari A dan P dulu. A dan P sesuai dengan geometrinya. Di sini B, A-nya bisa dihitung dari B ditambah M kali H dikalikan H, atau kalau diidentifikasi ini B dikalikan H, ya. Di sini ada 2 geometri sebenarnya, ya, ada persegi dan ada 2 segitiga siku-siku. Jadi di sini B dikalikan H untuk yang luasan pertama, kemudian untuk yang berikutnya jadi B dikalikan H ditambah dengan 2 kali setengah. Di sini ini panjangnya alasnya adalah MH dikalikan H, gitu, ya. Ini MH dikalikan H. Untuk luasan persegi sendiri adalah setengah alas kali tinggi, gitu, ya. Jadi setengah MH dikalikan H berarti setengah MH kuadrat. Nah, karena di sini ada 2 berarti dikalikan 2 berarti sama dengan MH kuadrat, maka bisa disederhanakan menjadi persamaan ini. Nah, untuk P-nya sendiri itu berarti P ditambah dengan 2H akar M kuadrat plus 1. Nah, kita harus tahu besaran ininya dulu, ya. Jadi keliling basah ini ditambah dengan ini. Nah, untuk ini sendiri berarti menggunakan Pitagoras, ya. Jadi MH kuadrat ditambah H kuadrat di akar. Jadi akar MH kuadrat ditambah H kuadrat itu adalah besaran dari ini. Nah, hasilnya adalah untuk yang sisi miringnya itu adalah H akar M kuadrat plus 1. Maka dari itu di sini untuk keliling basahnya adalah B ditambah 2H karena ada 2 sisi miring, ya, di sini 2H dikali M kuadrat plus 1. Kemudian diturunkan sehingga untuk kriteria trapesium yang ekonomis atau trapesium yang optimum itu diperoleh jika nilai P atau keliling basahnya itu sama dengan 2 kali ketinggian air dikalikan akar 3. Ya, kemudian untuk nilai B-nya atau lebar saluran yang bagian atas, lebar saluran atas, ya, itu sama dengan 2/3 H, 2/3 dari ketinggian air dikalikan akar 3. Kemudian untuk nilai A-nya
itu adalah H kuadrat ya dikali akar 3. Jadi kriteria untuk trapesium untuk merencanakan saluran yang ekonomis di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah nilai P-nya harus sama dengan 2H akar 3, nilai B-nya harus sama dengan 2/3H akar 3, kemudian nilai A-nya atau luasannya harus sama dengan H kuadrat akar 3, dan kemiringannya itu adalah 60 derajat, kemiringan dinding salurannya ya. Jadi kemiringan dinding salurannya ini adalah 60 derajat. Atau M-nya adalah 1/akar 3. Nah, itu untuk trapesium. Jadi ada 4 kriteria, sedangkan untuk yang persegi tadi hanya ada 2 kriteria. Untuk trapesium ada 4 kriteria. Kemudian untuk yang segitiga sama ya, kita identifikasi dulu luasannya, kemudian keliling basahnya. Nah, untuk segitiga ini itu menggunakan persamaan lingkaran ya. Kita turunkan dari persamaan atau geometri lingkaran. Nah, untuk yang segitiga ini untuk saluran ekonomis kemiringan dari dindingnya itu harus 45 derajat di sini ya, 45 derajat ke kiri dan 45 derajat ke kanan dari garis tegak lurusnya. Atau M sama dengan 1, kemiringannya sama dengan 1. Dengan demikian, saluran berbentuk segitiga yang paling ekonomis adalah jika kemiringan dindingnya berbentuk sudut 45 derajat dengan garis vertikal. Nah, untuk yang segitiga ini hanya ada 1 kriteria, yaitu kemiringannya harus 45 derajat. Untuk saluran yang berbentuk segitiga, sangat jarang sekali ya digunakan untuk saluran-saluran yang ada di perkotaan. Ya, yang di perkotaan itu biasanya kalau tidak persegi ya trapesium gitu ya. Kalau misalkan itu saluran alami, dia biasanya berbentuk setengah lingkaran. Nah, segitiga ini sering sekali digunakan di IPA atau instalasi pengolahan air ya. Oke, untuk contoh perhitungannya, contoh yang pertama, jadi saluran drainase berbentuk trapesium ya, trapesium di sini mengalirkan debit sebesar 10 meter kubik per detik. Berarti di sini adalah Q-nya. Kemudian kemiringan dasar salurannya adalah 1/5000. Jadi 1/5000 ini adalah SO-nya. Kemudian dinding saluran di lining dengan koefisien kekasarannya adalah 0,012 atau N-nya 0,012. Tentukan dimensi potongan melintang saluran yang paling ekonomis. Ya, jadi bentuknya adalah trapesium. Ya, kita disuruh mendesain, kita suruh ya menentukan dimensi yang paling ekonomis. Dimensi ini berarti ada B-nya, dan ada H-nya. B dan H. Nah, untuk kriteria B dan H. Nah, untuk kriteria saluran yang ekonomis, kita harus mengecek kembali ya di kriterianya. Di situ ada 4 ya. Kita harus mengikuti kriteria bagaimana menghitung A, P, R, dan kemiringannya. Kemiringannya jelas 60 derajat. Nah, oke, di sini diketahui Q sama dengan 10 meter kubik per detik, SO ya, di sini SO sama dengan 1 dibagi 5000 dan N-nya adalah 0,012. Ditanyakannya adalah dimensi potongan melintang saluran yang paling ekonomis. Nah, untuk penyelesaiannya, penampang trapesium yang paling efisien adalah jika kemiringan dindingnya M sama dengan 1/akar 3 atau ini kemiringan dindingnya ya, bukan kemiringan saluran. Kalau kemiringan saluran itu berarti dilihat dari penampang melintangnya.
ya. Kalau potongan melintang. Jadi ini kemiringan dasar salurannya berapa, itu yang dinamakan SO. Sedangkan untuk yang kemiringan dinding itu berarti kemiringan yang ada di dinding si saluran ya. Ini kemiringannya itu 1/3, M-nya 1/3 atau dia 60 derajat Celcius. 60 derajat kemiringannya ya. Nah, kemudian kriteria yang kedua yaitu P, keliling basanya itu sama dengan 2 dikalikan H/3 dan A sama dengan H² akar 3, sedangkan R itu diturunkan dari ini ya, A dibagi dengan P, maka tersisa di sini ini hilang, kuadratnya hilang, jadinya tinggal H/2. Nah, ini yang menjadi pegangan untuk merencanakan dari saluran trapesium yang optimum atau yang ekonomis. Nah, dengan menggunakan persamaan Manning ya, Q sama dengan untuk kontinuitas, persamaan kontinuitas sendiri adalah Q sama dengan A dikalikan V. Nah, V-nya karena di situ diketahui nilai koefisien Manning atau koefisien kekasarannya 0,012, maka kita menggunakan persamaan Manning di mana Q itu sama dengan A di sini adalah H² akar 3. Nah, kita masukkan A-nya di sini sama dengan H² akar 3 dikalikan V-nya menggunakan persamaan Manning itu sama dengan 1/N dikalikan R pangkat 2/3 dikalikan S0 pangkat setengah. Nah, ini berarti sama dengan 1/N karena R-nya ini sudah ada kriterianya, dimasukkan H/2 pangkat 2/3 dikalikan S pangkat setengah. Nah, kemudian kita bisa masukkan apa yang sudah diketahui, debitnya 10, kemudian hanya yang kita cari, kemudian N-nya sudah diketahui 0,012, R-nya masih tetap H/2 akar 2, pangkat 2/3 dikalikan S0-nya tadi 1/5000 dipangkatkan setengah. Dari persamaan ini diperoleh nilai H-nya H pangkat 8/3 adalah 7,78 sehingga H-nya adalah 2,16. Jadi ketinggian airnya di sini adalah 2,16 meter. Nah, bagaimana untuk B-nya? Untuk B-nya kita bisa cari dari 2/3 H akar 3. Ini kriteria yang sudah ditentukan juga. Kriteria yang sudah ditentukan juga bahwa untuk saluran trapesium yang ekonomis nilai B bisa dihitung dari 2/3 H dikalikan akar 3. Nah, hanya dimasukkan tadi 2,16 ya, 2/3 dikalikan 2,16 dikalikan akar 3, maka diperoleh lebar salurannya adalah 2,49 meter. Jadi dimensi untuk saluran yang ekonomis di sini B-nya 2, ini bukan lebar dasar ya. Ini lebar atas sorry sebentar. Lebar, kita cek dulu di gambarnya ya. Oh ya, B adalah lebar dasar ya. Jadi B di sini yang dimaksud B di dalam persamaan ini adalah lebar dasar, karena materi-materi saya sebelumnya B itu adalah lebar permukaan ya. Jadi B adalah lebar dasar. Lebar dasarnya adalah 2,49, sedangkan H-nya adalah 2,16 meter. Oke, kemudian saluran drainase, ini contoh yang kedua. Jadi saluran drainase utama berbentuk trapesium dengan kemiringan dindingnya. Kemiringan dindingnya berarti yang di kiri dan di kanan itu. Ini trapesium, kemiringan dindingnya adalah 2. Kemudian mempunyai kedalaman air 2,5 meter, berarti ini adalah H. Lebar dasarnya adalah B. Kemudian koefisien kekasaran Manning N sama dengan 0,025. Hitung kemiringan dasar saluran jika debit yang mengalir sebesar 75 meter kubik per detik. Ini Q ya. Sedangkan kemiringan dasar saluran ini adalah SO atau S0.
Nah, kemudian identifikasi kita yang diketahui adalah bentuknya yaitu trapesium, kemudian kemiringan dinding salurannya 2, ketinggian airnya adalah 2,5 meter, kemudian lebar dasar salurannya adalah 5 meter, kemudian N-nya adalah 0,025 dan Q-nya 75 meter kubik per detik. Yang ditanyakan adalah SO atau S0-nya. Nah, kita langsung bisa masuk ke persamaan dari Manning yang diketahui debitnya ya. Oke, bisa langsung ke debit ya. Debit adalah Q dikalikan Q sama dengan V dikalikan A. Bisa langsung dimasukkan di Q sama dengan V kali A, atau bisa diidentifikasi seperti yang ada di slide ini. Jadi V sama dengan 1/N dikalikan R pangkat 2/3 dikalikan S pangkat setengah ya, dimana nilai A-nya dari persamaan tadi yaitu B ditambahkan MH dikalikan H, tinggal dimasukkan ya, B-nya diketahui 5, kemudian M-nya 2, ketinggian airnya 2, maka dikalikan ketinggian air lagi sama dengan 18 meter persegi, kemudian P-nya juga dihitung, langsung dimasukkan ke persamaan. Ini apa, penulisannya saja yang berbeda ya, tapi intinya sama. Jadi B ditambah 2H dikalikan akar M kuadrat plus 1 ya, atau sama dengan M kuadrat plus 1 dipangkatkan 0,5. Ini tinggal dimasukkan saja, ketemulah P-nya 13,94. Nah, R-nya sendiri bisa dihitung dari A per P, jadi 18 ini A dibagi dengan 13,94, ketemulah 1,291 meter. Kemudian V-nya sendiri itu sama dengan Q per A ya. Q per A berarti-nya tadi 75 dibagi dengan A-nya 18, ketemu 4,17 meter per second. Ini kurang second-nya ya. Kemudian dikembalikan ke persamaan ini, kemudian dikembalikan ke persamaan Manning yang di atas ya. Jadi V itu sama dengan 4,17 sama dengan 1/N ya. N-nya tadi 0,025 dimasukkan. Dikalikan R-nya adalah 1,291 dipangkatkan 2/3 dikalikan S. S-nya ini yang ditanyakan. Ya, tinggal dimasukkan, kemudian S ketemulah S pangkat setengah atau akar S yaitu 0,0879, dan bisa dihitung lagi kemiringan dasar salurannya S sama dengan 0,007. Jadi sudah ketemu S sama dengan 0,0077. Tuh. Oke. Kemudian untuk contoh berikutnya, saluran drainase yang terbuat dari buis beton dengan bentuk dan ukuran seperti pada gambar. Seperti pada gambar ini ya, jika kemiringan dasar salurannya adalah 1/2500 atau ini adalah S0-nya, dan koefisien Cesi-nya adalah 60, hitung debit yang dapat ditampung. Berarti yang dicari adalah nilai Q. Itu. Nah, dimensinya dan bentuknya itu seperti pada gambar seperti ini. Kita disuruh mencari berapa debit yang kira-kira bisa dialirkan di dalam saluran yang berbentuk seperti ini. Nah, diketahui S-nya sama dengan, atau S0-nya di sini ya, sama dengan 1/2500. Ya, kemudian C-nya atau koefisien Cesi-nya adalah 60. Nah, debit yang dapat ditampung Q-nya itu yang ditanyakan. Bagaimana penyelesaiannya? Karena itu ada koefisien Cesi, maka kita langsung menggunakan persamaan Cesi ya, di mana Q sama dengan A dikalikan C dikalikan akar RS, atau persamaan Cesi-nya sendiri itu adalah ini ya, persamaan dari V, kecepatan berdasarkan persamaan Cesi, yaitu C dikalikan akar R dikalikan S. Nah, di mana kita hitung satu persatu ya, kita hitung A-nya, kemudian kita hitung P-nya, kemudian kita hitung R-nya, baru kita bisa menghitung
berapa debit yang ada di saluran tersebut. Nah, untuk nilai A-nya sendiri, karena ini berbentuknya di sini setengah lingkaran dan di sini persegi, maka kita harus bagi menjadi dua ruas ya. Jadi ini ruas pertama dan ini ruas yang kedua. Nah, untuk ruas yang pertama ya kita menghitung berdasarkan bentuknya. Di sini adalah setengah lingkaran ya. Jadi setengah lingkaran bisa dihitung untuk lingkaran sendiri adalah pi dikalikan r kuadrat gitu ya. Karena ini setengah lingkaran berarti pi dikalikan r kuadrat dibagi dengan 2. Nah, r kuadratnya, r-nya atau jari-jarinya adalah 0,75. Kemudian ditambah dengan 1,5 luasan dari persegi panjang ini ya, 1,5 dikalikan 0,25. Dihitung ketemulah luasannya 1,258. Kemudian untuk P-nya juga sama, di sini akan dibagi menjadi 2 ruas juga. Di sini ada P1 dan di sini ada P2. Ya, untuk P1-nya ini karena setengah lingkaran berarti menggunakan keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran itu pi dikalikan diameter. Nah, karena ini setengahnya, maka bisa ditulis pi dikalikan jari-jari karena diameter itu adalah 2 kali jari-jari gitu ya. Jadi pi dikalikan jari-jari ditambah dengan 2 dikalikan 0,25. Nah, 2 dikalikan 0,25. Nah, yang ini itu yang terkena air itu hanya di sisi ini dan di sisi ini. Jadi bukan keliling persegi ya, melainkan kita juga harus melihat di mana dinding yang terkena air. Gitu. Nah, yang terkena air hanya di sisi ini dan di sisi ini, maka di sini 0,25 ditambah 0,25 atau 2 kali 0,25. Ketemulah P-nya sama dengan 2,856. R-nya ketemu, A per P, kemudian dimasukkan ke persamaan Q sama dengan A dikalikan V ya, 1,258 dikalikan V-nya ini 60 dikalikan 2,856 dikalikan 1/2500. Jadi ketemulah debitnya. Oke, kira-kira ada yang salah nggak di dalam perhitungan ini? Ibu, yang siapa? nilai fatur Bu. Fatur. Ya, fatur. Yang nilai R itu Bu, A per P dapatnya ini 0,44 Bu, nilai R-nya. Iya, benar ya. Jadi di sini seharusnya berapa fatur? 0,44. 0,44 ya. Nah, jadi ini seharusnya bukan 2,856 melainkan 0,44. Hasilnya berapa fatur untuk debitnya? Belum dihitung Bu. Oke, silakan dihitung fatur. Ya Bu. Satu koma 001 Bu, Q-nya. 1,001. Ya, 1,001 ini ya. Ya Bu. 1,001 meter kubik per detik gitu ya. Oke, terima kasih Fatur. Ya Bu. Jadi yang benar adalah ini ya, R-nya ini belum selesai, maka yang dimasukkan di sini sesuai dengan persamaan ini 0,44 dikalikan 1/S0-nya. Oke, untuk selanjutnya contoh yang keempat. Nah, ini penerapan dari apa yang sudah saya jelaskan kemarin tentang N ekuivalen. Jadi tidak semuanya itu dari air itu yang masuk ke dalam saluran dari hulu ke hilir itu akan memiliki bahan pembuatnya yang sama gitu. Bisa jadi misalkan di titik yang di hulu itu dia menggunakan
tidak menggunakan lining atau langsung digali ya, misalkan dia hanya berupa pasir dan kerikil gitu. Nah, kemudian di yang mendekati hilir dia sudah menggunakan saluran yang bagus yang sudah di lining dengan semen atau dengan beton. Nah, maka dari itu kita harus mencari tahu berapa debitnya dengan membagi atau mencari N ekivalen. Tentunya yang di hulu dengan bahan dasarnya pasir dan kerikil, dengan yang di hilir itu semen, itu nilai N-nya akan berbeda. Nah, kita harus mencari tahu N ekivalen dengan persamaan yang ada di PowerPoint ini juga yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang kemarin. Nah, ada cara yang lebih mudah lagi ya. Caranya adalah dengan membagi per pias antara saluran yang satu dengan saluran yang lainnya yang memiliki lining yang berbeda. Jadi misalkan ada potongan melintang ya, saluran sepanjang misalkan 1 kilometer gitu ya, sepanjang 1 kilometer. Nah, ternyata berbentuk persegi misalkan ya, berbentuk persegi sama. Nah, ternyata misalkan di sini ini menggunakan pasir. Kemudian yang berikutnya dia menggunakan semen. Kemudian berikutnya dia menggunakan beton. Nah, cara yang pertama untuk mencari nilai Q itu berarti kita harus mencari N ekivalen, NE. Ya, kita bisa mencari N ekivalen, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua untuk mencari Q-nya kita bisa membagi menjadi beberapa pias. Jadi Q totalnya itu akan sama dengan Q1 ditambah dengan Q2 ya, ditambah dengan Q3 gitu. Jadi N-nya tetap untuk masing-masing Q-nya itu dihitung ya, Q sama dengan A dikalikan 1/N dikalikan R 2/3 dikalikan S 0 pangkat setengah, di mana nilai N-nya akan berbeda-beda antara 1, 2, dan 3 gitu. Nah, itu menurut saya cara yang lebih mudah ya, cara yang kedua ini cara yang lebih mudah dibandingkan cara yang pertama untuk mencari nilai ekivalen gitu ya, karena untuk mencari nilai ekivalen kemarin rumusnya juga sedikit panjang ya, maka dari itu bisa digunakan di cara yang kedua. Nah, untuk yang contoh keempat ini itu ternyata setelah ini misalkan potongan lurus ya, setelah dipotong ternyata di potongan melintangnya itu dia berbentuk geometrinya seperti ini. Jadi di sisi kiri dan di sisi kanan itu dia dimensinya sama ya, lebarnya 3, di sini juga 3, kemudian kedalamannya 0,6. Nah, tetapi di bagian tengahnya dia memiliki kedalaman yang lebih dalam gitu ya. Kemudian ternyata di sisi kirinya atau di pias satunya ini kita bagi menjadi 2 pias. Ini sudah ada ya, 1, 2, 3. Nah, yang di sisi kiri atau pias yang satu ini ternyata dia memiliki bahan ini kerikil ya. Nah, sedangkan yang 3 itu ada tumbuh-tumbuhan juga ya. Jadi tentunya nanti debit yang ada di sini akan berbeda dengan debit yang ada di 3. Begitu juga untuk yang di 2. Nah, maka dari itu untuk memprediksikan berapa debit yang ada di dalam saluran seperti ini, kita bagi menjadi 3 pias itu. Pias 1, pias 2, dan pias 3. Nah, caranya bisa kalian cari N ekivalennya dulu semuanya, atau bisa menggunakan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nah, di sini air mengalir sepanjang kanal drainase yang mempunyai sifat seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Jika kemiringan dasarnya adalah 1/500 feet atau sama dengan 0,002, perkirakan laju alirannya. Dimensinya sudah lengkap diketahui di gambar. Nah, untuk menyelesaikan persoalan di atas, jadi
Salurannya di sini berbentuk persegi semua ya, persegi, tidak ada yang trapesium. Kemudian dengan menggunakan geometri untuk saluran persegi diperoleh, karena tadi dibagi menjadi bias ya, ada 1, 2, dan 3. Kemudian A-nya pun nanti juga diidentifikasi ada A1, A2, A3, P-nya juga ada P1, P2, P3, R-nya juga R1, R2, R3. N-nya itu juga disesuaikan dengan apa yang sudah ditentukan di sini. Nah, untuk A1, yang pertama kita cari luasannya ya. Kita hitung untuk 1, 2, dan 3 masing-masing. Untuk yang pertama, A1, itu berarti B dikalikan H. B-nya adalah 3 feet ya, di sini lebarnya adalah 3 feet, dikalikan ketinggian airnya adalah 0,6. 3 dikalikan 0,6 berarti 1,8 ya, di sini 1,8. Kemudian untuk bias yang kedua ya sama, karena ini sama-sama persegi. Jadi ini 2 lebarnya dikalikan dengan ketinggian airnya. Nah, ketinggian airnya itu berarti 0,6 ditambah dengan ketinggian yang ada di sini, yaitu 0,8. Kelebihan. Ya, 0,6 ditambah 0,8 berarti 1,4. Jadi luasannya untuk yang bias 2 ini itu adalah 2 dikalikan 1,4. Hasilnya 2,8. Nah, untuk A3 ini sama seperti A1 ya. Jadi 3 dikalikan kedalamannya di sini juga 0,6. Jadi 3 dikalikan 0,6 1,8. Nah, kemudian setelah kita tahu luasannya, kita hitung keliling basahnya. Keliling basah untuk yang penampang 1, ini adalah 0,6 di sini ya, ketinggian airnya 0,6 ditambah dengan 3. Gitu ya. 0,6 ditambah dengan 3 atau sama dengan 3,6. Oke. Untuk yang bias kedua, yang terkena air yang terkena air adalah 0,8, ini 0,8, kemudian ditambah 2 ditambah 0,8 ya. Jadi 0,8 ditambah 2 ditambah 0,8. 2 ditambah 0,8 tambah 0,8, 3,6. Nah, untuk yang P3 ini sama dengan yang P1 ya. Jadi di sini kita lanjut, ini adalah 3. Ini 3 dasarnya ya, 3 ditambah dengan tinggi yang di sini 0,6. Jadi 0,6 ditambah 3 atau 3,6. Nah, kemudian dihitung R-nya untuk masing-masingnya ya. Jadi 1/8 dibagi 3,6, 2/8 dibagi 3,6, 1,8 dibagi 3,6. Hasilnya ada di kolom ini. Kemudian untuk N-nya ini sudah diketahui ya, N1 0,02, N2 0,015, sedangkan N3 adalah 0,03. Oke. Nah, kemudian baru kita bisa menghitung debit totalnya ya, Q totalnya, yaitu Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dengan Q sama dengan 1,49 dibagi N dikalikan A. Q tadi A kali V ya, sedangkan V-nya tadi 1,49 dibagi N dikalikan R2/3 dikalikan S pangkat setengah. Ada yang beda nggak dengan persamaan yang di awal-awal tadi ya? Halo? Ada yang menemukan perbedaan dari persamaan yang sebelumnya? Izin menjawab, Bu. Ya, Salsabila. Yang sebelumnya Q sama dengan 1/N A kali R pangkat 2/3 S kali pangkat setengah, Bu. Ya, jadi yang sebelumnya itu 1/N dikalikan R 2/3 dikalikan S pangkat setengah. Tapi di sini digunakan 1,49. Kenapa? Karena satuannya menggunakan satuan Inggris teknik atau feet.
gitu ya. Jadi itu adalah angka konversinya. Sedangkan yang tadi yang 1/n ya, yang 1/n itu menggunakan satuan SI ya atau meter. Gitu. Terima kasih Salsabila. Jadi itu perbedaannya. Kemudian bisa dihitung ya, Q1 berarti 1,49 dibagi N1 dikalikan A1 R1 pangkat 2/3 dikalikan S pangkat setengah. Nah ini dihitung untuk masing-masing. Itu ini bisa ditambahkan kolom untuk QI. Ya untuk Q totalnya kita bisa jumlahkan dari Q1, Q2, dan Q3. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Nggak ada? Jelas semua? Gerald, sudah bangun belum Gerald? Oh, nggak ada respon Gerald. Kemanakah Gerald ini ya? Oke, di sini ada beberapa soal ya untuk menguji apakah kalian sudah memahami atau belum ya. Ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Ya, ada 4 soal yang bisa kalian gunakan untuk latihan ya. Dikumpulkan, nanti pengumpulannya menggunakan Excel saja ya. Karena ini hitungan, saya ingin nanti melihat persamaan-persamaan yang digunakan atau formula yang digunakan di dalam Excel. Jadi kumpulkan dalam bentuk Excel, diberi nama. Jadi untuk 4 tugas ini hanya ada satu Excel untuk satu mahasiswa gitu ya. Namanya nanti diberi nama filenya ya, nama _name, kemudian udah itu aja ya, nama _name gitu aja. Nah, pengumpulannya sebentar ya. Untuk pengumpulannya bisa di hari Senin ya sampai pukul 23.59 ya. Itu sebagai pertemuan pengganti pertemuan yang berikutnya. Ada pertanyaan untuk pengumpulan tugas atau untuk materinya? Tidak ada. Ibu, Kalau nggak ada respon berarti nggak ada ya. Iya, silakan. Pengumpulannya melalui apa ya, Bu? Melalui Google Classroom ya. Oh, baik, Bu. Oke. Ya, nanti saya akan bikinkan Saya akan bikinkan kolom sendiri ya, bagian sendiri untuk pengumpulan tugasnya. Oke, saya rasa cukup ya. Saya nanti akan share materinya kepada Gerald ya selaku PJ. Semoga Gerald mendengarkan saya saat ini. Iya, Bu. Oke.
Ya baik, nanti akan saya share materinya. Mungkin materi pada pagi hari ini saya rasa cukup ya. Kita lanjutkan minggu depan di pokok bahasan yang berbeda. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Semoga bermanfaat materi pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.